Tubagus Jody menyesal. Kata maaf tak berhenti keluar dari bibirnya pasca Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Ya, Jody dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berpulangnya Bibi dan Vanessa. Pasalnya, dia adalah pengemudi yang mengendarai mobil Bibi dan Vanessa dan diduga lalai lantaran melaju dengan kecepatan tinggi seraya memainkan ponsel genggam. Jody pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pria 24 tahun itu kini mendekam di tahanan Polres Jombang dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Sejatinya, penyesalan tak hanya ditunjukkan Jody, tapi juga keluarganya. Orang tua Jody bahkan sudah menemui langsung keluarga Bibi untuk menyampaikan permohonan maaf dan mengucapkan bela sungkawa. Namun kesedihan mendalam yang dirasakan keluarga Bibi dan Vanessa membuat mereka sulit untuk mengikhlaskan kejadian. Keluarga Bibi dan Vanessa tetap memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah, bahkan sampai Jody menerima hukuman atas perbuatan yang ia lakukan. Benarkah kasus kecelakaan yang menewaskan Bibi dan Vanessa membuat Jody tertekan hingga alami stres di dalam penjara? Lantas, seperti apa terpukulnya orang tua Jody yang kabarnya jatuh sakit lantaran kasus hukum yang menjerat putranya? Mana ya, Bu? Saya dapat informasi bapaknya kebetulan lagi keluar kota, lagi ada urusan yang mesti diurus. Kalau ibunya ada di rumah, tapi mohon maaf ibunya juga masih dalam kondisi belum stabil, banyak menangis juga, dan mohon maaf juga untuk sementara ini belum bisa diganggu lah. Ya. Beliau pulang itu hari Jumat yang lalu ya. Kemudian berdasarkan informasi yang saya peroleh, beliau itu tidak lama di sini kemudian mengunjungi Haji Faisal. Ya, hanya saya menyampaikan bela sungkawa dan permohonan maaf. Alhamdulillah Pak Haji Faisal juga merespon saya. Sejak Bibi dan Vanessa dinyatakan tewas di tempat kejadian perkara, Tubagus Jody selaku sopir memang langsung diamankan pihak berwajib. Jody pun menunjukkan sikap kooperatif, bahkan bersedia memakai baju tahanan berwarna oranye selama menjalani pemeriksaan. Meski tak pernah menunjukkan raut wajah kesedihan, menurut pengakuan Jody, ia merasakan tekanan luar biasa. Bahkan ketika mendapat kunjungan dari keluarga, kondisi Jody cukup memprihatinkan karena dibayangi rasa bersalah yang sangat mendalam. Sayangnya, keluarga tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa memberikan dukungan dari jauh, juga berusaha menguatkan hati Jody yang diselimuti rasa penyesalan. Kondisi Jody yang jelas, informasi yang saya peroleh dari sana juga pernah berkata ke ibunya terutama, kenapa tidak Jody yang mengalami kecelakaan, kenapa mesti Kak Vanessa sama Mas Bibi. Penyesalan yang sangat dalam lah yang saya tangkap gitu dari ini. Dan tampaknya orang tuanya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kami keluarga besar Tubagus Jody mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada kedua almarhumah Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Febriansyah. Semoga mereka ditempatkan yang lapang di sisinya. Amin. Datang tadi. Tadi dia datang ke sini. Papanya tadi sama abangnya datang ke sini tadi. Ya saya bilangin sama dia. Pertama dia minta maaf atas kelalaian anaknya ini. Ya saya sampaikan juga lah apa yang terasa bagi saya. Dengan kedatangan kedua orang tuanya inilah memberikan support lah ke dia. Ada tugas-tugas nanti orang tuanya yang akan dihandle oleh orang tuanya, ya seperti itu tadi.
ke orang tuanya almarhum Bibi, dan mungkin juga nanti diagendakan ke rumah orang tuanya almarhumah Mbak Vanessa Angel. Upaya sudah ada, saya cari nomor telepon, tapi nanti saya upayakan ke orang tuanya Mbak Vanessa ya. 2 pekan sudah Bibi dan Vanessa meninggalkan dunia. Selama itu pula, Tubagus Jody meratapi nasibnya dari dalam tahanan. Selain dibayangi ancaman hukuman cukup berat, Jody juga tak menyangka Bibi dan Vanessa harus pergi dalam keadaan tragis, apalagi disebabkan oleh dirinya yang dianggap lalai saat berkendara. Sejatinya, Jody tak bermaksud mencelakai Bibi dan Vanessa yang selama ini sangat baik memperlakukan dirinya. Namun Jody tak bisa membela diri saat polisi menduga adanya kelalaian ketika mengemudikan mobil, meski penyesalan sudah ia tunjukkan dan permintaan maaf pun telah dilakukan. Keluarga Bibi tak menampik, sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan pahit ini. Apalagi kecelakaan yang dialami Bibi dan Vanessa terjadi sangat tiba-tiba. Bahkan pasangan suami istri itu tak menunjukkan pertanda akan meninggalkan dunia. Sudah jadi tersangka, bagi kami hanya satu aja itu. Satu maksudnya itu gini, memang sudah jelas bahwa dia mempunyai suatu kesalahan di sini. Ada kelalaiannya dalam membawa mobil ya. Sesuai dengan KUHP aja ya, di 12 tahun. Tapi kalau memang dia 6 tahun, ya nggak tahu nanti keluarga bagaimana. Kalau untuk sekarang berat, sangat berat. Kalau memang benar ada kelalaian di sini, sekarang Mbak bilang bagaimana memaafkannya? Ya, gimana ya? Berat, masih berat. Bukan saya tidak memaafkan, ya gimana? Susah mengatakan itu. Ya. Saya amanat juga dari Tubagus Jody. Tubagus Jody itu tidak akan melakukan pembenaran, karena dia siap bertanggung jawab atas segala ini. Karena beliau orang baik, kata Jody. Ini kesalahan Tubagus Jody atas kelalaiannya. Saya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Hikmahnya menjadikan lebih baik lagi, menjadikan pengemudi mentaati rambu-rambu lalu lintas. Itu aja. Terima kasih. Nah itu, semakin Mbak tanyakan kepada saya, semakin Mbak sebut juga kelalaian dia, itu saya semakin apa ya? Iya, makanya saya diam. Kenapa diam? Ya sudahlah, aparat hukum lah yang akan berpikir menentukan. Aparat hukum lah yang akan mengambil keputusan. Saya serahkan. Sementara itu, air mata tak kunjung kering membasahi makam Bibi dan Vanessa yang terletak di TPU Islam Malaka, Jakarta Barat. Tempat peristirahatan terakhir pasangan suami istri itu masih ramai didatangi para peziarah, mulai dari keluarga, rekan-rekan artis, hingga fans Bibi dan Vanessa. Meski kerap didatangi peziarah, namun makam Bibi dan Vanessa terlihat rapi. Foto-foto tertata dengan baik, bunga-bunga bertaburan, bahkan buku Yasin disediakan bagi peziarah yang ingin mengirimkan doa. Ya, hingga detik ini publik seperti belum percaya bahwa Bibi dan Vanessa telah tiada. Begitu juga dengan Dodi Sudrajat yang mengaku masih berat melepas kepergian sang putri tercinta ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Setahun belakangan, Dodi dan Vanessa memang menjalin hubungan sangat dekat. Ayah dan anak yang sempat terpisah karena konflik keluarga itu bahkan semakin tak berjarak, hingga banyak kenangan indah yang dilalui Dodi di saat-saat terakhirnya bersama sang buah hati tercinta. Saya ingin mendoakan aja dia
Semoga almarhumah dan almarhum ini semoga dihapuskan dosa-dosanya, terus dilapangkan kuburannya, diterangkan kuburannya. Kita memang dari kemarin tuh udah pengen banget kesini, cuman karena Allah belum kehendakannya ya. Alhamdulillah kita bisa datang ke pemakamannya secara langsung, dan aku tuh memang gak kenal beliau, ya kan? Aku tuh gak kenal beliau itu siapa. Cuman hati tuh berkata, ya ampun kasihan banget gitu. Kita selamat umat manusia, umat Islam juga, kebawa sedih juga gitu, terharu juga. Memang sosok Kak Vanessa tuh orangnya baik banget. Nyatanya kan saya datang terus gitu kan, itu kerinduan saya. Beberapa hari ini kan setelah wafat kan saya datang terus ke makam. Besok mungkin juga saya ke makam lagi habis sholat Jumat. Ya kangen aja, jadi kangen sama Vanessa. Jadi kangen masa-masa kecilnya dia. Ya seperti apa sih masa-masa kecilnya mungkin? Waduh, itu panjang lah, nggak cukup 5 menit. Nanti di WhatsApp juga, di YouTube juga udah ada perjalanan Vanessa dari sampai dia jadi artis dari kecil ya. Nggak cukup waktunya ya. Di mata publik, Vanessa Angel adalah pribadi pemberontak yang kerap menuai cerita kontroversi. Sejak kecil ia nekat pergi dari rumah, memilih hidup bebas dan jauh dari pandangan keluarga. Alur hidup Vanessa pun tak berjalan mulus. Meski berhasil meraih sukses, namun ia pernah terjebak ke lembah hitam kala kasus prostitusi online dan kasus narkotika menjeratnya. Dinginnya lantai penjara pun pernah dirasakan Vanessa Angel. Ia juga pernah berada dalam fase kehidupan paling bawah, tak memiliki harta benda, bahkan kehilangan pekerjaan. Namun di akhir hayatnya, Vanessa justru memiliki nama harum di mata banyak orang. Tak hanya bagi keluarga, publik pun mengiringi kepergian Vanessa dengan puja dan pujian. Lalu seperti apa rasa kehilangan keluarga yang sulit hilang sejak kepergian Vanessa? Benarkah Vanessa sempat menitipkan Galaskai sang putra sebelum dirinya mengalami kecelakaan hingga dinyatakan meninggal dunia? Ya pastilah, orang supaya saya terus nangis terus ya. Bilang, sama saya sih nggak jarang ketemu dia, paling sebulan sekali. Ini bulan kemarin Lebaran ke sini, ya kumpul di sini Lebaran, melukin anaknya sama suaminya kan ke sini. Itu yang terakhir, nggak ngomong apa-apa, cerita sama aku karena orang banyak aja, ngomong sana ngomong sini, dia cerita sana cerita sini. Vanessa minta maaf sama bapak semuanya. Gala tuh ngeliat Bibi itu ada satu tabloid Bibi dan Vanessa, terus Gala bilang mami, papi, aduh saya bingung sekali ngeliat cucu saya, mami, papi. Terus kalau ngeliat TV juga gitu ya Pak Haji ya, mami, papi, jadi dia sudah hafal. Dia mungkin berpikir mami, papinya sedang pergi ya, biasanya kan seperti itu nanti pulang, iya sedang kerja. Jadi tadi kita main sama-sama, tapi sekarang udah tidur, udah bobo. Sebelum pergi kan jam 5 subuh ibu juga sempet surprisein aku ulang tahun. Makanya banyak yang kirain aku ikut, padahal aku enggak, aku di rumah. Ibu sama bapak baik banget sama aku. Ketika banyak pihak yang meratapi kepergian Vanessa Angel, sosok Galaskai yang selamat dari kecelakaan maut tak luput dari sorotan. Publik tak hanya iba dengan nasib Galaskai yang kini menjadi seorang yatim piatu, namun juga mempertanyakan masa depan bocah malang itu pasca kepergian Bibi dan Vanessa. Ya, sejak isu dugaan penyelewengan dana sumbangan mencuat, perwalian Galaskai dikabarkan jadi rebutan. Keluarga Bibi dan Vanessa seperti berlomba-lomba mendapatkan hak untuk perwalian sang cucu. Bahkan ayah Bibi sudah mengajukan permohonan secara resmi melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dugaan perebutan perwalian atas Galaskai kian berhembus kencang ketika ayah Vanessa Angel juga melakukan hal yang sama seperti orang tua Bibi. Dodi Sudrajat telah mengajukan hak perwalian atas putra Vanessa ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat seperti wujud perlawanan kepada ayah Bibi yang ingin membesarkan Galaskai. Lantas, siapakah kelak yang akan dianggap paling pantas untuk mengasuh dan menjadi wali Galaskai? Benarkah pengajuan perwalian ada kaitannya dengan dugaan penyelewengan dana sumbangan untuk putra Bibi dan Vanessa?
itu kita sama-sama merawat Gala ya. Jadi saya juga Dedi kan nggak punya anak laki-laki ya, semua anak perempuan juga sama-sama kita dari keluarga Bibi ingin merawat, jadi saya juga ingin merawat. Jadi udahlah kita nanti untuk teknisnya bagaimana, entah mungkin di weekend hari Jumat atau Sabtu mungkin saya bawa ya, 2 hari kemudian nanti saya pulangin lagi ke sini nanti bersama, itu udah kita pikirkan, udah saya bicarakan. Kami akan kami ajak kerja sama. Iya. Soal itu belum diputuskan, tapi mudah-mudahan pihak Papayampanes menyerahkan kita, mudah-mudahan demi kebaikan anak-anak. Soalnya si Gala ini kan udah dekat sama tantenya, sama omnya kan. Jadi kita kan ngelihat mental ini anak kan, jangan kita jangan sekaligus segala macam, kita kan pelan-pelan gitu kan. Ya kita rasa sih mudah-mudahan Pak Dodinya itu mau lah. Keluarga saya dengan keluarga Bibi ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Sejak pernikahan kami ACC, Pak Dodi percaya sama saya. Terus saya percaya sama dia, nggak ada masalah. Cuma yang benar sayang wartawan kadang-kadang dipelintir. Padahal kita ada. Kita pengennya terjalin hubungan kita ini selama-lamanya karena kita ada cucu. Ya, lagi pula kisah kita kan sangat tragis ini. Jadi kisah kita sangat tragis, anak kita dengan anaknya sangat tragis kisahnya. Jadi begitu anak kita hilang aja hubungan kita rasanya kurang tepat. Apalagi kita punya cucu satu yang cucu berdua kan gitu ya. Ya ini sebagai perekat. Jadi dengan keberadaan Gala ini membawa suatu hubungan baik, menimbulkan suatu yang ada nilai positifnya kan gitu. Mafia tanah benar-benar nyata. Nirina Zubir menjadi saksi betapa licinnya mafia tanah bekerja untuk merubah kepemilikan tanah ibunya. Mantan ART almarhumah ibunya bekerja sama dengan beberapa oknum hingga akhirnya sukses merampas 6 bidang tanah senilai 17 miliar rupiah. Lantas seperti apa modus ART tersebut hingga berhasil merubah sertifikat tanah milik almarhumah ibunda Nirina Zubir? Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf.